man bana masjidan. Hampir semua amal-amal dalam Islam ini melalui harta. Rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat dengan harta. Sholat bukan dengan harta Pak Ustaz. Sholat baru sah kalau menutup aurat dari pusat hingga ke lutut. Menutup aurat pakai kain. Membeli kain dengan uang, maka mencari uang hukumnya wajib, dan mencari uang ibadah. Karena kalau tidak ada uang tidak bisa beribadah. Jadi kalau ada orang sholat cuman pakai celana pendek tertutup pusat, tertutup lututnya, Pak Ustaz, sah sholatnya. Tapi jangan dilaksanakan begini. Takutnya nanti dipoto orang dari belakang. Ditanya orang, di komen orang, kenapa kau sholat sini? Kata Ustaz Somad, kena lagi saya. Sholat, zakat, berzakat apalagi? Baru wajib keluar zakat kambing kalau kambingnya 40 ekor kambing, keluar 1 kambing. Ontanya 5, keluar 1 kambing. Emasnya 85 gram emas. Siapa yang punya 85 gram emas, maka keluar 2,5%. Jadi kalau saya lihat dari raut wajah dan tatapan mata ini, minimal tabungan kelihatannya 100 juta ini per orang. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Alhamdulillah, dengan dibukanya acara dengan suratul Fatihah dan juga sepatah dua patah kata dari Ketua Umum Majelis Telkomsel Taqwa, maka kami mohonkan kepada guru kita semua, Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad, LC, DSA, PhD, untuk berkenan memberikan ilmu dalam kajian yang bertema menghidupkan Ramadan dengan berbagi dari kebaikan menuju keberkahan. Kepada Tuan Guru mohon berkenan. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah, sehat walafiat, zahir dan batin, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah, dan pada akhirnya kita semua nanti husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Majelis Ta'lim Telkomsel Taqwa. Taqwa itu artinya takut kepada Allah, bukan takut istri tua. Tema yang diberikan kepada saya, menghidupkan Ramadan dengan berbagi dari kebaikan menuju keberkahan. Kita bahas tema ini satu persatu. Yang pertama, menghidupkan. Kenapa Telkomsel memilih kata menghidupkan? Karena memang kalau di Ramadan ini banyak yang mati. Makin besar masjid, makin dingin AC-nya, makin tebal karpetnya, masuklah ke dalam masjid jam 12, jam 1 siang. Banyak yang iktikaf. Korban-korban Yahudi Israel bergelimpangan, pakai baju dinas lagi. Kalau kita bangun kan, bangun, langsung dia tersentak dan menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jadi memang judul yang diberikan Telkomsel ini berkualitas memang. Ini menunjukkan majelisnya ini memang betul-betul majelis ngaji, menghidupkan, supaya jangan sampai Ramadan ini mati, dihidupkan. Menghidupkan Ramadannya dihidupkan. Ramadan itu diambil dari kata ramda. Ramda artinya panas. Apanya yang panas? Leher ini panas karena jam 10 lewat 10 nggak ada teh manis, nggak ada air es, maka panas tenggorokan ini. Itu maka disebut dengan Ramadan. Makna yang kedua artinya Ramadan, ramda asal katanya panas,
Karena kalau kita menggali tanah menemukan ada besi, tombak, pedang, keris, pisau, golok, karena lama di dalam tanah dia berkarat. Untuk menghilangkan karatnya kita mesti menyalakan api unggun, lalu kita masukkan besi ini ke dalam api. Setelah dia merah menyala abangku, barulah kita pukulkan dia sehingga copotlah karat-karatnya. Itulah kenapa Ramadan ini mesti dihidupkan panas dengan ibadah, supaya kita yang selama 11 bulan ini berkarat, mata kita berkarat, telinga berkarat, lisan berkarat, kepala berkarat, hati berkarat, masuk kita ke dalam Ramadan ini, keluar dari Ramadan ini rontok karat-karatnya insyaallah. Kalau selama Ramadan ini sudah dipanaskan, keluar Ramadan karatnya tidak copot, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kurang panas. Yang kedua, karatnya karat kronis, nggak copot-copot lagi. Makanya kata Nabi, orang yang keluar dari Ramadan itu sama seperti orang yang keluar dari rahim ibunya tanpa dosa. Kalau saya lihat dari senyum jamaah Telkomsel ini memang orang-orang yang tidak punya masalah dan tidak punya utang. Pancing dengan pantun pertama tadi cerah, padahal udah mulai lapar ini kan, tapi bisa dia tersenyum cerah. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak punya masalah dan tidak punya kredit insyaallah. Amin. Walaupun ada yang berutang, mudah-mudahan cepat lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Ramadan artinya hujan yang turun di pergantian musim. Jadi kalau sudah musim panas, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita as-sayf. Shita dingin, soib panas. Waktu musim panas itu debu naik, sehingga bunga-bunga, daun-daun warnanya warna debu. Maka ketika mau pergantian musim, turun hujan. Hujan yang turun di pergantian musim itu namanya Ramdha. Ketika Ramdha itu turun, maka daun-daun yang warna debu kusam berubah nampak hijau. Bunga yang sebelumnya tidak cerah, merah, kuning, ungu, biru. Kenapa? Karena debunya sudah tersingkir. Begitu juga kita selama 11 bulan ini, mata berdebu, telinga berdebu, hati berdebu, maka disingkirkan dengan hujan yang turun. Hujan itu bernama Ramdha, namanya hujan Ramadan. Maka keluar kita dari Ramadan ini nanti insyaallah semuanya bersih seperti daun-daun bunga-bunga yang sudah terkena hujan di pergantian musim insyaallah. Hujannya lebat, tapi daunnya, bunganya tidak berubah karena tidak terkena air hujan. Dia kebetulan di bawah atap. Nah, inilah orang yang Ramadan berlalu tapi nggak ada perubahan apa-apa ke dia. Tapi jangan tertumpu pada perubahan fisik, karena saya katakan tadi bunga yang warnanya berubah, lalu kemudian setelah Ramadan kita melihat perubahan fisik. Jangan. Perubahan itu ada dalam batin, qalbu, hati, diri kita di dalam berubah. Karena kalau perubahan fisik nanti ada yang keluar Ramadan wajahnya hitam kurus, lalu orang bilang, ini kayaknya nggak dapat Lailatul Qadar ini. Tiba-tiba ada yang keluar Ramadan cerah, berat badan nambah. Jangan. Kita melihatnya itu batin. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Jadi Allah melihat kita itu batin, qalbu, hati kita itu yang dilihat Allah. Tapi jangan juga dipahami hadis ini tekstual, lalu besok semua pegawai karyawan Telkomsel masuk kantor nggak ada yang mandi pagi cuci muka. Terus ditanya, kenapa kusut sekali wajahmu? Karena yang dilihat Allah adalah hati kita. Kita kalau melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau memperbaiki diriku, perbaiki akhlakku, fahassin khuluqi, perbaikilah fisikku. Batinnya dulu diperbaiki, hatinya diperbaiki, setelah itu barulah wajah, bentuk tubuh, fisik dan lain-lain. Menghidupkan Ramadan. Dengan apa menghidupkan Ramadan? Ada orang menghidupkan Ramadan dengan banyak-banyak khatam Quran, ada orang menghidupkan Ramadan dengan banyak-banyak sholat malam, ada orang menghidupkan Ramadan dengan banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bersolawat. Tapi Telkomsel ada satu sisi yang dia pilih,
menghidupkan Ramadan dengan berbagi. Ini menunjukkan orang Telkomsel ini duitnya banyak. Karena dia nggak milih baca Quran. Dari mana Ustaz tahu? Qurannya masih rapi, menunjukkan belum dibaca. Jangan suuzon Pak Ustaz. Itu susunnya dibuat rapi karena acara ini. Nggak boleh Ustaz melihat zohirnya. Kami baca Quran bukan yang tersusun di situ, melalui aplikasi Pak Ustaz. Dia tidak memilih tahajud malam dengan tarawih sampai 36 rakaat. 36 rakaat itu mazhab Maliki, tambah witir 39. Dia nggak milih itu. Karena kalau orang Telkomsel tarawihnya sampai 39, siangnya nggak bisa masuk kantor. Maka dia lebih memilih menghidupkan Ramadan dengan berbagi. Berbagi apa? Berbagi itu nggak usah yang besar-besar dulu. Berbagi itu mulai yang kecil dulu. Apa pesan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, jaga dirimu dari neraka. Ini neraka, ini engkau. Bagaimana kau menjaga dirimu dari neraka? Jaga dirimu dari neraka walau bisyaqqi tamrah, walaupun dengan sebelah kurma. Kurmanya cuma satu, dibelah dua, sebelah ke mulut sahabat, sebelah ke mulut kita. Itu sudah berbagi namanya. Tapi kalau ada orang Telkomsel berbaginya sebelah kurma, terlalu. Sebelah kurma. Tapi begitulah Nabi mengajarkan. Tidak mesti dari yang besar dulu. Sebelah kurma bagi dua. Bro, ini ada sebelah kurma. Sebagaimana kata pepatah, sikit tanda teringat, banyak makan sendiri. Dimulai dari hal yang kecil dulu. Kata Nabi kepada tetangga, idza tabakhta, kalau engkau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuahnya. Mama, ibu, anak-anak, tolong petang ini kuahnya banyakkan. Sesuai ceramah Ustadz pagi tadi di Telkomsel. Banyakkan kuah. Akhirnya sedekah kuah dulu. Ini gara-gara Ustadz Somad ceramah ini. Sebelum ini isinya ayam, daging, ikan. Sekarang kuah aja udah isinya. Padahal maksud Nabi, di saat engkau kekurangan pun engkau bisa berbagi. Makanya dalam Al-Quran itu sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang bisa berbagi pada waktu lapang, wad dharra, tapi ada orang yang luar biasa, bisa berbagi di waktu sempit. Sedikit pun dia bisa berbagi. Nah, itu luar biasa. Nabi tidak mengajarkan mesti ngasih yang banyak dulu, enggak. Makanya orang Telkomsel habis gajian pulang, mampir ke warung, beli beras 5 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 bungkus, teh, roti, ikan sarden, bungkus. Berapa sanggup bungkus? 1, alhamdulillah. 2, wasyukrulillah. Setengah, innalillah. Bagi kepada jiran, kepada tetangga, kepada sahabat. Yang belanja bapak, yang milik bapak, yang bungkus bapak, yang bagi istri. Jangan bapak yang bagi. Khawatirnya anak yatim itu emaknya cantik pula. Meledak perang dunia ketiga. Siapa yang nyuruh bagi? Ustaz Somad. Jangan ikut lagi, sesat dia itu. Aku juga yang kena lagi. Nah, ini kita berbagi pada hal yang kecil-kecil saja. Sore, sudah berapa kali buka puasa di rumah? Tiap hari, sering. Coba sekali buka puasa di panti asuhan. Bawa istri, bawa anak, cari panti. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Petang ini kami mau berbuka dengan anak-anak di sini. Berapa orang semua di sini? Ya ada sekitar 200-an Pak. Ya kami mau buka. Dengan semuanya? Enggak, 2 orang aja. Kebetulan kita buat 2 bungkus kan. Buka puasa di mall. Bagus. Berapa banyak orang yang bukber nggak sholat maghrib. Tempat wudhu keran cuma 3, toilet 1. Ngantri maghrib, orang selesai tarawih baru selesai. Udah habis orang tarawih, tadarus baru selesai. Apa katanya? Alhamdulillah nggak tarawih malam ini. Apa sebetulnya yang mau kita cari dari bukber ini? Padahal sholat adalah tiangnya. Tiangnya agama ini adalah sholat. Maka kalau gara-gara bukber sampai nggak sholat, haram bukber itu. Kok bisa haram? Karena meninggalkan sholat adalah haram, maka semua perbuatan yang menyebabkan meninggalkan sholat ikut menjadi haram. Ya tapi ini silaturahim Pak Ustadz. Silaturahim apa? Jumpa mantan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat
lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Apa manfaatnya? Silaturahim. Apa manfaatnya? Makan bersama. Tapi mudaratnya meninggalkan sholat. Nah, ini penting dipikirkan. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Tapi bagi yang belum, cancel. Tapi kalau tempatnya nyaman, di aula masjid, habis takjil, makan, batalkan puasa, langsung sholat maghrib. Habis maghrib, baru makan. Nah, begitu yang kami lakukan Pak Ustaz. Begitu azan, kami makan kurma, minum, habis itu sholat. Habis itu ngobrol, sampai habis tarawih Pak Ustaz. Sama aja. Nah, berbagi itu dimulai dari hal-hal yang kecil, tidak mesti yang besar-besar dulu. Allah bisa karena biasa, membiasakan diri dari hal yang kecil. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya itu selalu membiasakan diri dari yang kecil-kecil. Dari sejak kami awal nikah, dia sedekah saya lihat 2000 sampai anak kami udah semester 3 Pak Ustaz. Itu istiqomah namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita biasakan dari hal-hal yang kecil ini, barulah ada peningkatan. Peningkatan nanti kepada hal-hal yang besar. Man bana masjidan. Hampir semua amal-amal dalam Islam ini melalui harta. Rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat dengan harta. Sholat bukan dengan harta Pak Ustaz. Sholat baru sah kalau menutup aurat dari pusat hingga ke lutut. Menutup aurat pakai kain. Membeli kain dengan uang, maka mencari uang hukumnya wajib, dan mencari uang ibadah. Karena kalau tidak ada uang tidak bisa beribadah. Jadi kalau ada orang sholat cuman pakai celana pendek, tertutup pusat, tertutup lututnya Pak Ustaz, sah sholatnya. Tapi jangan dilaksanakan begini. Takutnya nanti dipoto orang dari belakang, ditanya orang, dikomen orang, kenapa kau sholat sini? Kata Ustaz Somad, kena lagi saya. Sholat, zakat, berzakat apalagi, baru wajib keluar zakat kambing kalau kambingnya 40 ekor kambing, keluar 1 kambing. Ontanya 5, keluar 1 kambing. Emasnya 85 gram emas. Siapa yang punya 85 gram emas, maka keluar 2,5%. Ini kalau saya lihat dari raut wajah dan tatapan mata, ini minimal tabungan kelihatannya 100 juta ini per orang. Ini minimal. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin sebetulnya. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, berapakah zakatnya? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5%, 2.500.000. Jadi kalau ada yang 1 miliar, 25 juta. Zakat, sholat, zakat, puasa. Puasa nggak ada mengeluarkan uang Pak Ustaz. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Makanya sekarang banyak sekali orang yang rajin ngasih buka puasa. Aku hari ini udah ngasih orang buka puasa 100 porsi. Karena itulah aku nggak puasa lagi. Ini aliran sesat ini. Maksud hadis itu bukan berarti kalau kita udah ngasih lalu kita nggak puasa. Pahalanya seperti orang yang berpuasa, tapi yang ngasih itu tetap puasa. Makanya hadisnya sahih, hadisnya sehat. Yang mengamalkannya sakit. Hadis sahih itu artinya hadisnya sehat. Jangan sampai hadisnya sahih tapi pemahaman kita terhadap hadis itu nggak sehat. Makanya kalau ada penafsiran-penafsiran liar di kepala kita, tanyakan ke ustaz, tanyakan ke guru, tanyakan ke kiai, tanyakan ke habib. Baca sendiri, interpretasi sendiri, tafsirkan sendiri, nyasarnya rame-rame. Kenapa? Diposting di grup. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jangan puasa lagi, bagi aja buka puasa. Tidak begitu pemahamannya, kita tetap melaksanakan puasa. Sholat pakai duit, zakat memang duit, puasa pun pakai duit. Sahur, tasaharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah, dalam sahur itu ada barakah. Bersahur, makan, membeli beras, lauk pauk, dessert, cuci mulut,
manisan, teh, kopi, pakai duit. Maka mencari duit untuk beribadah adalah ibadah. Haji apalagi. Saya nggak tahu DKI Jakarta berapa. Kalau di Riau sekarang 20 tahun. Store 2026, berangkat 2046. Jadi kalau saya store sekarang umur 28. Umur ini kan bukan, ada malah yang bilang tua banget lagi. Umur ini sebetulnya bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Saya nggak ada melihat orang tua ini sekarang ini. Nggak ada yang tua ini yang hadir ini. Ini yang hadir ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya aja tua, signalnya Telkomsel. Memang iklan itu masuknya di menit ke-30 memang. Jadi, mana tadi hilang bahan saya? Jadi haji itulah yang paling banyak uang. Transportasi, pesawat, akomodasi, hotel, konsumsi, catering, belanja di sana. Makanya ibadah yang paling banyak orang nangis, haji itulah. Kalau sholat nggak terlalu, puasa nggak juga, zakat nggak, tapi kalau haji baru ngelihat Ka'bah, ya Allah, baru tawaf, ya kenapa nangis? Duitnya banyak keluar. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, kamu dulu perasaan bisnisnya hebat, sekarang ya aku sejak taubat udah hijrah, dunia ini sudah kutinggalkan. Ini bukan Islam yang benar. Ini Islamnya Snok Horgronje. Snok Horgronje mengatakan, Snok Horgronje dari Leiden, Belanda, Amsterdam. Dia pura-pura masuk Islam, namanya dirubahnya menjadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Pergi dia ke Makkah 6 bulan dia di Makkah. Karena syarat bisa masuk Makkah mesti Islam. Bayangkan perjuangan dia, pura-pura masuk Islam, masuk ke kota Makkah, 6 bulan dia di Makkah. Mendekati ulama-ulama Nusantara yang ada di Makkah. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, dia dekati. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dia dekati. Dia untuk melihat bagaimana sifat orang Islam Indonesia, Nusantara. Indonesia belum ada waktu itu. Setelah itu barulah dia datang ke Nusantara, dia masuk ke Aceh, lalu dia pergi ke Jawa Barat, lalu kemudian akhir hayatnya dia pulang dan mati di Amsterdam. Di kuburnya itulah baru ketahuan. Di antara sejarawan Indonesia yang datang ke kuburnya adalah almarhum Bapak Ridwan Saidi, membuktikan bahwa dia tidak Islam. Apa ceramah dia? Silakan beribadah banyak-banyak, tinggalkan dunia. Kebun biar kami yang menggarap dengan menanam karet, tebu, tembakau, dan sawit. Kalian banyak-banyak zikir aja. Makanya kalau ada sekarang ustadz yang mengatakan tinggalkan perkebunan, tinggalkan pertanian, tinggalkan bisnis, ini murid-murid Snok Horgronje. Sedangkan kita diajarkan dalam Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya mesti hasanah, baru akhiratnya hasanah, barulah selamat dari api neraka, wa qina adzabannar. Jadi kalau ada pegawai karyawan keluarga besar Telkomsel, kalau sudah masuk kerja lemah, letoy, lesu, loyo, lunglai, bawaannya mau mati, pas ditanya, kok begini bro? Ini dunia semuanya. Kok bisa kau ngaji sama Snok Horgronje? Semangat bekerja. Kenapa? Karena kita bekerja itu berpahala. Orang yang mencari nafkah rezeki yang halal untuk makan anak istrinya, lalu kemudian dia pakai untuk beribadah dengan sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, barulah ditambah yang sunat-sunat infak, sodakohnya, syukur-syukur wakafnya. Tadi malam kami menghadiri sholat tarawih, wakafnya siapkan semua untuk mendengar kalimat ini. 300 miliar. Bayangkan itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum, jangan dibayangkan. Begitulah hebatnya wakaf. Jadi ibadah-ibadah dalam Islam ini dengan harta. Orang membayangkan Nabi Muhammad itu hanya baca Quran, sholat, zikir. Nabi Muhammad itu miskin. Nabi Muhammad itu susah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, lomba juara nulis sejarah Nabi yang diadakan di Saudi Arabia,
Pemenangnya namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Bagus buku ini, dibeli untuk hadiah anak-anak keluarga kita, sehingga nanti waktu kita mati meninggal dunia, saat anak kita membuka lemari nangis dia melihat buku itu masih di sampul plastik. Betapa sibuknya ayahku mencari dunia untuk aku sampai nggak sempat membaca buku ini, dihadiahkannya untuk aku. Nanti dibacanya di buku itu, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta seharga sapi limosin yang besar itu 50 juta. Sebetulnya harganya lebih, tapi karena hubungan kita dengan Telkomsel ini lebih baik, ya 50 juta kali 20 ekor 1 miliar. Saya sebetulnya nggak mau menyampaikan hadis yang begini, jarang saya sampaikan di masyarakat karena ini merusak harga mahar. Iya, dan bagi perempuan yang udah menikah dia merasa menyesal dulu. Ini berani saya sampaikan sini karena kebetulan jamaahnya laki-laki semua. Oh ada, bocor juga ini soal. Saya khawatir, mudah-mudahan sudah menikah semua. Kalau belum, naik harga mahar. Unjuk rasa semua orang. Jangan lagi undang Ustaz Somad ke Telkomsel, turunkan harga mahar. 1 miliar. Itu baru dihitung dari onta, dan ada beberapa auqiyah, beberapa emas. Dihitung total harga mahar Nabi nikah dengan Khadijah 2 miliar. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, yang miskin itu yang kemarin waktu akad di masjid itu, dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Ya, itu yang paling miskin. Yang tersinggung, kalau kebetulan sama jangan tersinggung. Kunci dengar pengajian Ustaz Somad itu 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Bukan karena itu, memang ajalnya sudah sampai. Kenapa di sini Ustaz sampaikan tentang mahar 1 miliar itu? Karena saya lihat, ya ini orang-orang berduit semua. Masjidnya, jarang kita sholat di masjid yang suasananya macam di dalam pesawat ini. AC-nya menderu terus, macam mau landing. Sebentar lagi keluar suara, prepare for landing, prepare for landing. Nah, kamera sampai berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Menyala semua kan? Soalnya di beberapa tempat pajangan aja. Boleh minta rekaman dari sisi sini deh. Mohon maaf Pak Ustaz, itu untuk gaya-gaya aja. Ini menunjukkan kaya. Maka Islam itu al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, kuat badannya, kuat imannya, kuat keuangannya, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah, lemah imannya, lemah otaknya, lemah keuangannya, lemah. Apalagi itu sampai lemah syahwat. Nauzubillah. Sudah 2 orang datang ke rumah saya, dokter. Bapak mau apa? Saya bilang. Agak-agak berbisik dia. Ada obat kuat nggak Pak Ustaz? Hah? Udah mau marah saya. Kenapa kau ke rumahku datang minta obat kuat? Saya bilang. Ditunjukkannya video. Ini Ustaz ada obat kuat. Rupanya video AI itu. Ada video AI saya jual obat kuat. Kurang ajar betul loh. Kalian yang membuat-buat video AI aku menjual jualan, dilaknat Allah kalian semua. Tolong potong nanti ya. Kita upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 10 juta itu. Maksud saya yang belum follow lah. Harta. Jadi kalau ada orang mengatakan setiap kali sholat pasti disandingkan dengan harta. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Lalu siapa ini yang memotong mengkat Islam ini hanya sholat? Kenapa harta tidak dipentingkan dalam Islam? Ketika Nabi Muhammad SAW berkurban, dia ambil pisau, dia sembelih sendiri waktu haji wada, 2 bulan sebelum dia meninggal. Dia meninggal Rabiul Awal, Zulhijjah, Muharram, Safar. Zulhijjah sudah agak di ujung, Muharram, Safar, 2 bulan lebih kurang sebelum meninggal.
Dia potong sendiri 37, sisanya 63 ekor dia potong sendiri. Bayangkan itu, umur Nabi 63 tahun mampu memotong 63 ekor onta sendiri. Betapa sehatnya Nabi. Orang kita umur 63 asam urat, asam lambung, encok, diabetes, nggak usah kita sebut lagi, makin banyak yang sakit hati. Nabi motong sendiri 63 ekor. Habis itu pisau dia kasih ke Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, lanjutkan. Dipotong Sayyidina Ali 37 tambah 63 sama dengan 100 ekor onta. Duit Nabi sendiri. Siapa yang mengatakan Nabi miskin? Itu kemarin ada artis menyembelih satu sapi limosin sendiri, viral videonya. Pejabat satu sapi limosin dari Australia sendiri, viral videonya. Nabi 100 ekor onta sendiri. Yang miskin itu siapa? Itulah yang datang ke masjid satu sapi kurus 7 orang. Udahlah sapi kering 7 orang. Habis itu langsung datang ke panitia, tolong minta kupon 3 ya. Mintanya perbuat, tolong paha kambingnya, sapinya, kepalanya. Kalau ada nanti begini orang menyerahkan ke panitia, bilang sama dia, kau bawa sapi kau, potong sendiri, makan sendiri, mati kau sendiri. Nabi Muhammad SAW itu kaya, tapi dia hidup bersahaja. Itu betul. Dia tidak miskin, tapi dia hidupnya bersahaja. Ketika perang Badar, kebetulan perang Badar ini bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, ketika bertemunya dua pasukan, tanggal 17 Ramadan, lalu kemudian dapat harta rampasan perang. La taqillu an 50,000 dinarin zahabin, 50.000 keping uang dinar. Satu dinar, zaman Nabi nggak ada uang kertas, uang dinar, uang logam, beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas murni itu sekarang kalau kita patok 4,25 gram ya sekitar 4 juta lebih Pak Ustadz ya, karena kita dengan Telkomsel 4 juta aja lah. 4 juta kali 50.000 keping, 50,000 50.000 keping, 4 juta kali 50.000 keping. Berapakah hasil rampasan ghanimah perang Badar? Mestinya ujian seleksi pegawai karyawan Telkomsel itu soalnya begini. Jika perang Badar dapat 50.000 keping, satu keping beratnya 4,25 gram, harganya 4 juta, berapakah hasil dapat perang Badar? 200 miliar. 200 miliar. Dan ketika itu datang anak kesayangannya, Sayyidatuna Fatimah, yang punya anak Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Ya Rasulullah, ya, suamiku miskin Sayyidina Ali, aku nimba air sendiri. Fatimah anak Nabi, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin perempuan penghuni surga, nimba air sendiri. Tanganku buat adonan tepung gandum, tolonglah beri aku harta rampasan perang, budak yang bisa menolong. Apa kata Nabi? Sebelum tidur engkau bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Saya membaca hadis ini nggak nyambung. Orang minta pembantu, minta meringankan beban, minta duit, disuruh zikir. Lama-lama baru saya paham, ternyata banyak pun uang kita, banyak pun pembantu kita, kalau hati kita nggak tenang. Berapa banyak orang-orang kaya, saking banyaknya pembantunya, ada satu orang yang khusus mengorekkan telinga sebelah kanan aja. Bayangkan itu. Ada yang khusus memotongkan kuku sebelah kiri aja. Bayangkan itu. Tapi tak tenang. Maka Nabi mengajarkan, ini tidak dibagi-bagikannya, dipakainya semua untuk jihad fisabilillah. Masjid Nabawi yang kita sholat, dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi sebelah kiri, kalau kita menghadap kiblat, dari mimbar Nabi sebelah kiri, dinding kamar Nabi 22 meter. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan nanti kita berangkat dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Itu adalah tanahnya, itu tanah wakaf yang dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia membelinya? Karena dia mau mendapatkan amal jariah. Padahal dia Nabi, udah cukup dengan pahalanya, dia dijamin masuk surga. Dia ingin mengajarkan dia dapat amal jariah, dapat pahala, masuk surga,
dan lebih daripada itu dapat amal jariah, dikubur mengalir pahalanya. Mudah-mudahan kita yang punya banyak uang bisa melakukan ini, insyaallah. Amin. Ustaz Somad itu pandai ceramah aja, ngomong aja, nyuruh orang aja, berbagi. Jangan-jangan dia nggak pernah berbagi. Ini ceramah Ustaz Somad ini direkam, nanti diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Subscribernya 5 juta. Hasilnya 1 bulan 120 juta. Sampai sekarang, dari sejak Juli 2019 sampai sekarang 2026, tidak pernah saya ambil duitnya masuk ke rekening saya. Duitnya semuanya untuk beli beras, beli minyak, bayar listrik, gaji guru, gratis tahfiz Quran 25 setahun, 25 SMP 75, 25 SMA 75. Itulah yang ditanggung melalui YouTube ini. Untuk apa usah ceritakan? Nah, kan jadi riak. Nanti daripada aku difitnah orang, bagus aku ceritakan untuk menyelamatkan diri. Jadi fitnah orang, itu Somad tuh pakai mobil itu kan dari duit YouTube itu. Dari mana kau tahu? Dari bunyi knalpotnya. Tut. Menyelamatkan diri kita. Kenapa usah ceritakan di sini? Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berat nggak Ustaz memberikan? Oh, berat, jangan kau tanya. Beratnya minta ampun, 120 juta, Bro. Bayangkan itu dari 2019 sampai sekarang. Kenapa Ustaz kasih? Saya nggak tahu akan sebanyak itu. Waktu awal-awal dulu subscribernya 5 orang cuma. Saya bilang ini channel lillahi ta'ala, pakai, saya bilang. Malah saya ceramahkan, rupanya sampai 5 juta subscriber, hasilnya 120 sebulan. Nggak mungkin saya ambil, temakan cakap lah saya. Kalau udah saya ceramahkan kemana-mana. Jejak digital kejam, Bro. Itu menolong kita supaya apa? Saya merasa ceramah saya ini udah nggak ada lagi pahalanya. Riya, sum'ah, ditonton orang, dipuji orang, disambut orang, udah nggak ada lagi pahalanya. Kenapa? Diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Sedekah pun juga sudah habis juga pahalanya, karena usah ceritakan kemana-mana. Tapi ada satu, anak-anak yang menghafal Quran, dia punya murid, dia ngajar, anak-anak ini punya anak, dia mendoakan, itulah yang akan, dan orang-orang baik. Ini kan orang baik-baik semua. Orang baik. Ini orang-orang baik ini berdoa, ya Allah, sehatkan Ustaz Somad sampai Ramadan hari yang ke-9, ya Allah. Setelah itu mau mati-matilah dia, ya Allah. Asal udah ceramah dia di Telkomsel ini, terserahlah ya Allah, kata jamaah. Itulah maka saya sehat walafiat. Banyak orang nanya saya, Ustaz suplemennya apa? Enggak ada, saya bilang. Minumannya teh manis, saya bilang. Sahurnya ya nasi, saya bilang. Apa yang membuat Ustaz sehat? Yang membuat sehat itu adalah semangat. Sehingga semangat itu, semangat kita apa? Semangat kita untuk berbagi. Makanya kalau bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, semua tulang dibantingnya. Untuk apa? Supaya kalau dia dapat duit, dia bisa berbagi kepada orang banyak. Itu luar biasa. Ini tema. Memang Telkomsel ini membuat tema ini memang tepat betul. Coba kalau dibuatnya temanya, marilah kita berzikir mengingat Allah. Nggak cocok. Ngapain berzikir di Telkomsel? Berzikir sambil bekerja, sambil nyetir, bisa aja. Tapi masalah berbagi. Lanjutan. Dari kebaikan menuju keberkahan. Kebaikan itu apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan kebaikan walaupun kecil. Apa sekecil-kecil kebaikan? Antal akhaka biwajhin talqin, ketemu dengan orang wajahnya cerah. Itulah kebaikan yang paling ringan. Enggak ngasih uang, enggak ngasih duit, enggak nyumbang, ketemu dengan orang wajahnya cerah. Alhamdulillah, dari mulai saya disambut tadi di bawah sampai masuk buat video sampai di masjid, saya lihat wajah-wajah orang Telkomsel ini cerah semua wajah. Apa merek skincare-nya ini? Cerah wajah. Jangan ketemu sama orang wajah ditekuk macam jeruk purut ditimpa beton, diinjak gajah. Gimana bentuknya itu? Siapa yang mengamalkan hadis Nabi ini? Buat lingkaran kuning, mata 2, huruf U, keep your smile. Orang barat yang ngajarkan untuk senyum. Saya kebetulan mendampingi imam dari Palestina. Saya menerjemah ke beberapa masjid. Terus ada yang nanya, Syekh, ya,
Apa kesan Anda selama di Indonesia? Syekhnya ngomong, kesan saya selama di Indonesia, orang Indonesia paling mengamalkan hadis Nabi. Saya kaget, hadis yang mana? Tapi saya nggak nanya, saya kan jaga harga diri saya pura-pura, tapi saya penasaran apa lah. Hadis yang mana? Hadis yang mana sih? Hadis senyum. Memang betul, orang Indonesia suka senyum. 5 kali kita pandang, 5 kali senyum. Orang yang paling payah senyum orang Rusia, orang Arab juga gitu. Senyum. Orang kita, coba lah, berapa kali kita tengok senyum terus. Begitulah hebatnya dia. Walaupun nggak puasa, senyum nggak? Pasti tanya, kau kenapa nggak puasa? Yang penting senyum, kata Ustaz Somad. Makanya nonton jangan TikTok yang 1 menit, nonton yang full 1 jam ceramah Ustaz Somad di Telkomsel. Dan berapa kali sudah saya sebut, ada dihitung tadi. Kebaikan, jangan pernah menyepelekan perbuatan baik walaupun hanya menampilkan wajah dalam keadaan cerah segar. Tapi bagi laki-laki, bagi perempuan, dia hanya memperlihatkan wajah cerahnya kepada suaminya saja, kepada mahramnya, anaknya, bapaknya, pamannya, ponakannya, adiknya, kakaknya. Perempuan jangan menampilkan wajah cerahnya ke laki-laki lain. Kenapa? Karena laki-laki ini banyak salah sangka. Disangkanya suka. Ketika diminta macam-macam, nggak dapat, dia kecewa. Akhirnya dianggapnya PHP, pemberi harapan palsu. Jangan tampilkan wajahmu senyum. Kalau mau posting di FB, Instagram, TikTok, wajah yang biasa aja. Karena kalau senyum, dilihat orang. Ada orang lihat, senyumnya ke aku. Dia salah sangka. Pas dia buka, muncul lagi. Tengoknya 3 kali, buka, muncul lagi. Akhirnya dia jatuh cinta. Bayangkan ada orang yang nggak ibu kenal, yang bukan siapa-siapa, nun jauh di sana, tapi mencintaimu diam-diam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Makanya kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik yang perempuan, kalau mau posting di Instagram, posting gambar yang rame-rame, yang kira-kira wajahnya sebesar tai curu. Cil, mau di zoomnya besar, makin hancur. Jangan tampilkan wajah, apalagi mesra kepada orang, jangan. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Itu bukan perbuatan baik. Enggak apa-apa perempuan itu kelihatan julid, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Telkomsel. Jangan lama. Karena ada orang yang kenapa nggak boleh bersuara mendayu, lemah gemulai? Ya tuma'alladzi fi qalbihi marad. Ada orang yang ketika dia mendengar suara itu, dia langsung error. Nggak tahan dia mendengar suara. Ada jenis laki-laki, kalau mendengar suara yang lemah gemulai itu, jangankan suara perempuan, suara bencong pun dia error. Nah, kan bersuara yang normal aja, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Dari Telkomsel. Langsung error dia, kejang-kejang dia langsung. Kalaupun nggak mau keras-keras, ya yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar aja. Kalau kita duduk di rumah makan, di mall, dilihat orang sekali, oh mungkin dia terlihat, lihat 2 kali, mungkin kelihatan, lihat 3 kali, langsung tunjukkan cincin. Bilang, aku sudah tunangan 3 kali, gagal. Bilang. Nah, supaya apa? Untuk menjaga semua. Dari kebaikan, walaupun kecil, menuju keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu onta yang turun ke tanah, itu artinya berkah. Saya beli tanah 25 meter kali 25. Pak Hasibuan beli tanah 2 meter kali 25. 3 kapling situ, Hasibuan 1, Hasibuan 2, Hasibuan 3. Trio Hasibuan. Alat kita sesudena. Beli tanah kami. Lalu ketua tim UAS Jakarta, Ustadz Kutubi. Jadi ada 5 kapling. Tiba-tiba datang onta turun ke tanah saya. Padahal ada 4 kapling, tapi di tanah saya lah onta ini turun. Loh, kok di tanah Ustaz? Ya terserah saya, orang saya yang ngomong. Turun ontanya di tanah saya. Maka di antara 4 tanah ini harganya sama, lokasinya sama, di kota yang sama, tapi tanah saya ini disebut tanah yang berkah. Kenapa? Karena saya punya hewan tunggangan onta, dapat daging onta, dapat susu onta, dapat kulit onta, dapat hewan tunggangan onta. Maka tanah saya ini berkah. Arti berkah itu barokah ya buruku, onta yang turun. Lalu makna berkah itu apa?
ziyadatul khair, kebaikan yang lebih. Pak Hasibuan 3 cuma dapat tanah, Ustaz Kutubi cuma dapat tanah, tapi saya punya tanah plus. Itu makna berkah. Makanya kita makan itu mau berkah, makanya doanya berkah, Allahumma barik lana. Nikah juga mau berkah, makanya doanya berkah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya didoakan juga berkah. Ini anakku baru lahir, tolong doakan, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddan. Tolong hafal. Kalau nggak hafal gerak-gerakan aja mulut. Minta berkah. Ada orang nyumbang untuk bangun masjid, doakan, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Berkah. Hidup ini mau berkah. Ada orang yang umurnya bertambah, barakallahu laka fi umrik, semoga Allah berikan berkah pada umurmu. Ada orang yang umurnya 17 tahun, hafal Quran 30 juz, 17 tahun jadi imam tarawih. Tapi ada orang yang seumur dengan saya ini, umur saya ini jelita, jelang 50 tahun. Ada di atas saya, Lolita, lolos 50 tahun. Tapi kami, ya nggak terlalu banyak, kurang berkahnya. Botolnya sama-sama 600 ml, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Botol itu udah paten, botol kaca, nggak bisa dimelarkan. Tapi harganya bisa berubah. Kenapa? Karena berkah. Yang satu harganya 5.000. Kenapa? Isinya air putih. Yang satu ini harganya 500.000. Kenapa? Isinya madu asli. Dibawa pulang ke rumah, istri marah. Stop, jangan dilanjutkan. Tolong sebelum diupload yang bagian ini nanti diedit dulu. Yang ketiga ini lebih mahal, 50 juta. Kenapa? Isinya air zam-zam dengan harga tiket pesawatnya sekalian. Begitulah lebih kurang berkah itu. Umurnya boleh sama, kantornya boleh sama, tapi berkahnya luar biasa. Bisa bekerja, cari nafkah, dunia dapat, akhirat dapat, kerja, sholat nggak terhalang. Saya dapat WA, Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di toilet? Saya udah mau marah, kau mau ngetes ilmu aku ya? Kenapa kau tanya sholat di toilet? Saya kerja di luar negeri, Ustadz. Supervisor saya melarang untuk waktu habis, karena prinsip mereka time is money, waktu adalah uang, maka nggak boleh sholat. Akhirnya saya ambil handuk, saya gelar di toilet, saya sholat di situ Pak Ustadz. Meleleh air mata saya, betapa anak bangsa yang kaya raya, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, hanya untuk cari makan, keluar sholat pun payah. Ustadz Somad, apa hukumnya saya cuci babi 1 hari 2 kali? Ternyata dia bekerja, yang tuan rumahnya dia mesti cuci itu. Saya bilang, kau bawa air dalam botol campur air tanah ke tempat kau kerja, nanti kau habis cuci itu bersihkan tanganmu dengan 6 kali air tanah itu. Setelah itu kau cuci bilas dengan air mutlak, air suci bersih dari keran, habis itu kau sholat. Sore kau cuci lagi, habis kontrak kerjamu, dapat duit, pulang beli sawah, jangan kau kerja keluar lagi. Lebih baik kau kerja di dalam negeri, ibadahmu terjaga, terpelihara. Begitulah susahnya mereka cari makan, sampai keluar video, cukup aku aja yang WNI, jangan sampai anak juga. Sampai begitunya. Maka beruntunglah saudara-saudaraku yang bekerja di negeri kita sendiri, sholat tidak terhalang, puasa tidak terhalang, tempat sholatnya adem, ayem, tentram, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, tema menghidupkan Ramadan dengan berbagi dari kebaikan menuju keberkahan, bisa kita jadikan sebagai bekal. Saya mulai tadi tausiah jam 10, sekarang sudah jam 11. Mohon maaf Ibu, saya melihat ke atas beberapa kali itu melihat jam. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kalau enggak saya jelaskan nanti bisa Ustaz dari tadi kok melihat ke atas terus ya. Apakah sudah benar gaji dipotong zakat tiap bulan? Benar. Badan amil zakat nasional 2,5%. Kalau kurang dari nisab yang sudah ditetapkan oleh Basnas 7, sekian juta per bulan, maka dia terhitung sebagai infak dan sodakoh. Keluarkan, potong 2,5%. Bupati, gubernur, kepala daerah bagus pakai zakat potong atas, karena optimalisasi. Banyak fakir miskin, yatim, du'afa yang terbantu dengan program ini. Sisa gaji yang sudah, jangan hanya gaji saja yang dipotong, itu bukan gaji semua. Gaji, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, semua. Karena ada orang yang gajinya 2 juta, tapi kalau di total sebetulnya 20.
Sisa gaji yang sudah dipotong zakat dijadikan tabungan. Apakah tabungan ini harus dizakati lagi? Ini yang sudah gaji dipotong tiap bulan. Nah, lalu kemudian sisanya dimasukkan ke tabungan. Ini tabungan. Nah, hitung tabungannya kapan genap jadi 85 gram emas. Kenapa pakai emas? Kenapa nggak pakai dolar? Karena emas yang paling stabil di dunia. Kalau 85 gram emas itu 100 juta, kapan tabungannya lengkap 100 juta? Tabungan saya 100 juta pada tanggal 15 Ramadan. Maka catat, 15 Ramadan 1447. Nanti baru dikeluarkan zakat tabungannya 15 Ramadan 1448. Baru dikeluarkan zakat tabungan setelah disimpan selama setahun. Mau saya ajarkan supaya nggak keluar zakat. Begini caranya. Nisabnya kan 100 juta. Lihat nanti Basnas berapa menetapkan. Ini misal 100 juta. Nisab batas ambang batas 100 juta. Lihat, cek tabungan, cek saldo. Dan berapa? 99. Berarti bulan depan 100. Beli ikan ke motor, beli tanah, beli mobil. Itu bisa seumur hidup nggak berzakat? Bisa. Silakan amalkan. Tapi ingat, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Berapa banyak duit yang dicari pergi pagi pulang petang lembur nggak ketemu anak istri hanya untuk dokter spesialis. Waspadalah. Ustaz kok nyeramin? Saya nggak nakut-nakuti, cuma mengingatkan aja. Gimana? Udah ada rasa sakit-sakit? Rumah yang tidak ditempati apakah harus dizakati? Rumah nggak ada zakatnya. Kecuali kalau rumah itu dijual laku 1 miliar, duitnya disimpan, duitnya itu selama setahun, setelah itu baru keluar zakat. Gimana supaya nggak zakat? Belikan rumah baru. Saya nggak ada niat rumah baru, orang rumah baru jadikan sebagai ibu jangan marah dulu, istrinya meninggal. Astagfirullah, memang puasa ini bawaannya emosi aja memang. Mobil nggak ada zakatnya, kecuali mobil itu disewakan untuk pengantin Sabtu Ahad. Untuk pengantin baru Sabtu Ahad 2 juta, Sabtu Ahad 1 hari sewa 2 juta, 8 kali 16 juta. Dari 16 itulah keluar zakatnya, bukan dari harga mobil. Kecuali kalau dia jualan mobil, itu masuk zakat tijarah, zakat perdagangan namanya. Apakah betul sholat taubat yang setahu kami dijalankan bersamaan dengan sholat tahajud? Kami ada info sholat taubat lebih baik dilaksanakan antara sholat maghrib dan isya. Sholat taubat nggak ada waktu khusus, pagi, petang, siang, malam, kapan aja bisa. Tapi jangan sampai supervisor mencari di kantor, si Anu kemana? Sholat taubat. Bekerja wajib karena digaji. Sholat sunat, sunat. Meninggalkan tempat kerja hanya untuk yang sunat, haram makan gaji buta. Maka kalau mau sholat sunat taubat malam, sholat sunat taubat bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat uduk, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sholat sunat tahajud, habis itu baru sholat sunat hajat. Jangan witir lagi, karena habis tarawih tadi sudah witir. La witrani, nggak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Ayatnya Pak Ustaz, kul hula apa lagi? Yang aneh asal udah saya cerita sholat, tadi tanya ayat, macam hafal Quran aja. Kul hu itulah baca, apa lagi? Amalan apa yang harus dilakukan selama bulan Ramadan untuk mewakilkan orang tua yang sudah tiada? Pertama doa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Gak hafal Pak Ustaz, pendek aja, Allahumma fillahu warhamhu. Gak hafal Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia, ampunkan dosa ibu bapakku, panjangkan umurnya, sehatkan dia. Cuman kalau berdoanya dekat anak jangan kuat-kuat, ketahuan dia hafal, kita gak hafal. 2, sedekah. Sedekah ini saya belikan nasi untuk almarhum, pahalanya sampai. 3, baca Quran, hataman Quran, hadiahkan pahalanya. Ya Allah, bacaan Quran ini untuk almarhum sampai. Apalagi zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk almarhum sampai. Apakah wanita yang lagi haid tetap boleh membaca Quran dan berzikir serta ikut iktikaf di masjid? Perempuan sedang halangan tidak boleh melakukan 7 hal menurut mazhab Syafi'i. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh bawa Quran, nggak boleh megang Quran, nggak boleh baca Quran, nggak boleh tawaf, nggak boleh iktikaf. 7.
Kalau ada ustadz yang membolehkan, berarti bacaan dia lebih banyak daripada saya. Berarti dia lebih hebat daripada saya. Ada yang lebih hebat dari saya? Sombong kali saya sombong. Beda mazhab berarti. 7 nggak boleh. Nah, maka boleh perempuan baca Quran, syaratnya 2. Yang pertama, dia hafal Quran, mau ngulangi hafalan dalam hati. Kalau ada istri bapak, diam aja. Dia hafal Quran, berarti dia sedang ulang hafalan. Kalau dia diam, dia nggak hafal Quran, berarti kurang belanja. Yang kedua, guru yang ngajar murid, tapi ngajarnya jangan baca lanjut, baca potong-potong. Ya ayyuha alladzina amanu boleh, karena guru untuk ngajar. Terus kami yang berhalangan ini amal untuk kami apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah. Saya nggak mau yang pakai nyanyi-nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya nggak mau yang pakai suara dalam hati. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku kuisi sholawat? In zidta ala dzalik khairul laka, kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau setengah hariku kuisi sholawat? In zidta ala dzalik khairul laka, kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau kujadikan 1 hariku ini kuisi dengan sholawat? Yukfa hammuka wa yukfar laka dzambuka, segala keinginanmu dipenuhi ke Allah dan segala dosamu diampunkan Allah. Banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana proyeksi target visi misi kerja Telkomsel 2026? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan begitu maksudnya. Kerja tetap, yang lagi menyambut omongan orang pelayan customer tetap, jangan sampai gini. Gimana ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa hukumnya boleh perempuan, seorang istri dan ibu 1 anak masih umur 3 tahun kalau sholat tarawih sendiri di rumah Pak Ustadz? Anak tidak ada yang nungguin, kadang suami masih berada di kantor. Ibu sholat tarawih, kakak sholat tarawih saja di rumah, anaknya ya kalau dikunci pintu takut dia lari keluar, kunci sholat sih. Allah, kasih tahu sama dia, jangan pergi jauh-jauh ya, seperti bapakmu. Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustaz, kulhu lah apa lagi? Nah, salam 2 rakaat, tegak lagi. Nggak pakai sholawat, nggak pakai zikir. Sholawat subhanal malikil ma'bud, sholawat zikir itu sunnah. Kalau tidak dilaksanakan sholatnya sah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Datang sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Sholat dari maghrib sampai dari isya sampai subuh 1 malam, ayatnya kul huwallah nggak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi, karena Nabi nggak pernah melakukan itu. Jangan-jangan ini bid'ah. Ya Rasulullah, ya Qatadah bin Nu'man itu ayatnya kul huwallah terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 kul huwallah itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali malam ini. Laksanakan nanti malam. Hadisnya di mana? Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Sahih Pak Ustaz, sahih hadisnya tentang ayat kul huwallah. Yang bisa ayat-ayat lain bagus. Kawan saya kemarin Yasin Pak Ustaz. Bagus. Yasin. Allahu Akbar. Saat sholat sunat 4 rakaat 1 salam, apakah rakaat 3 dan 4-nya baca surat pendek juga? Sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat sunat siang dan malam 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Begitu yang saya baca. Kalau ada orang yang membuat 4 rakaat 1 salam, berarti bacaannya lebih banyak dari saya. Kitabnya lebih hebat. Setelah saya baca dari ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, ulama Mesir, apalagi Syekh Ali Jum'ah, Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, semuanya mengatakan sholatul laili wan nahari masna masna, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau sholat witir 3 rakaat, sholat witir 3 rakaat sah. Di masjid tempat saya 3 rakaat 1 salam. Rakaat yang ketiga tidak lagi, rakaat kedua tidak pakai tasyahud awal supaya nggak sama dengan maghrib. Adakah hal yang dihukumi sunnah berubah menjadi makruh apabila dilakukan saat berpuasa di bulan Ramadan? Ada perbuatan yang sunnah menjadi makruh. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi sunnah. Tapi kalau gosok giginya setelah zuhur
menjadi makruh, apalagi pakai pasta yang terasa seperti di kutub utara, keluar salju, fresh. Jangan. Saya sendiri baik sebelum zuhur dan setelah zuhur tidak gosok gigi. Saya gosok giginya habis imsak, mau imsak atau setelah imsak, untuk menghindari ragu-ragu. Nah, itu bagus. Nah, kumur-kumur dihindari. Apalagi kalau kumur, Ustaz, kumur-kumur boleh, kumur-kumur boleh. Kalau kumur-kumurnya pakai teh es, Pak Ustaz, kau bertanya atau nyari emosi nih? Jika anggota keluarga kita menerima musibah, suatu penyakit langka, dan informasi dari dokter sampai saat ini belum ada obatnya, sejauh mana ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk tetap berusaha mencari kesembuhan sampai akhirnya pada kesimpulan ini adalah takdir Allah? Ada 3 kesembuhan. Yang pertama, Nabi menyuruh sahabat berobat ke orang namanya Haris bin Kaldah, alumni Fakultas Kedokteran dari Jandi Sabur, Persia. Itu dalil bahwa berobat medis, dokter. Yang kedua, berobat dengan herbal. Likullidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadawu, berobatlah kamu. Di antaranya adalah habbatus sauda syifaun min kulida. Nanti pergi umroh, beli habba sauda 1 kilo, bawa pulang ke rumah, 3 sendok makan, masak dengan 2 gelas air sampai mendidih sampai 1 gelas. 2 gelas, biarkan mendidih sampai 1 gelas, airnya diminum. Kalau nggak mau masak-masak, boleh pakai kapsul atau yang sudah jadi minyak, tapi yang paling afdol yang dimasak itu, obat dari segala macam penyakit. Hadis tentang makanan tidak semua sahih, ada juga yang hadis palsu. Al-Bazinjan syifaun min kulli da, terong obat dari segala macam penyakit, itu hadis palsu. Yang membuatnya tukang jual terong. Madu hadisnya dhaif, tapi boleh untuk fadhail a'mal. Alaikum bisyifa, ini hendaklah kamu berobat dengan 2 al-asal wal Quran, berobat dengan madu. Waktu piramid itu dimasuki, ternyata ada cairan yang tidak busuk ribuan tahun di dalam gelas, ternyata itu adalah madu. Nah, cari madu yang asli, yang bagus. Lalu kemudian yang ketiga adalah ruqyah, membacakan ayat-ayat. Nah, 3 pengobatan ini dilakukan, tak juga sembuh, berarti Allah ingin memberikan syahid. Nah, tapi setelah diobati, jangan suami sakit, abang nggak usah berobat ya, nanti kau mati syahid. 4. Bagaimana cara mengingatkan istri tanpa menyinggung perasaannya dan tidak membuatnya membalas kita dengan mungkin hal-hal yang sudah lama berlalu? Sebetulnya ini tidak bisa dijawab dalam bentuk tanya jawab. Ini mesti 1 sesi 1 jam ini. Karena memahami seluk-beluk pikiran perempuan itu sama seperti kita masuk ke pantai. Ketika kita masuk, kaki airnya sampai ke lutut, kita sangka laut itu dalamnya selutut. Sampai akhirnya kita ke tengah tenggelam sepinggang, kita katakan laut itu dalamnya sepinggang. Sampai akhirnya kita ke tengah tenggelam, kita rupanya dia memang tak bisa diselami. Kalau laki-laki itu to be or not to be, yes or no. Kalau perempuan mengatakan tidak, itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi pagi iya, sore tidak, bisa jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Maka diperlukan sensitivitas yang amat sangat tinggi. Itu maka balasannya adalah surga. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi. Nah, jadi ya pandai-pandailah, pandai-pandailah. Nah, diam, nampak dia diam, kita ajak ngobrol. Marah dia, aku lagi mau diam, jangan ajak ngobrol, diam kita. Terus dia bilang, sudah tahu aku diam mau minta rayu, kamu kok nggak ngobrol, kita ajak ngobrol. Memang serba salah memang. Makanya laki-laki banyak meninggal sekarang. Kecuali yang di sini solihah-solihah semua. Ini ahli-ahli surga semua. Ini penghuni. Begitu cara melembutkan hati yang sudah terluka. Ada perempuan yang diberikan suaminya 3 mobil, car city car untuk jalan-jalan dalam kota, mobil pick up untuk belanja ke pasar, mobil van untuk luar kota. Kurang sayang apalagi? Ternyata dia datang ke konsultan pernikahan. Tahu yang dikeluhkannya tentang suaminya? Suamiku nggak pernah nanya mau makan apa, ke rumah makan mana. Sampai akhirnya mantan pacarnya WA, yuk kita makan di tempat anu yuk, yang kamu suka dulu.
melayang 3 mobil itu gara-gara satu WhatsApp itu. Waspadalah. Maka kalau belum bisa berbaik-baik dengannya dengan harta, paling tidak dengan kata-kata. Pulang, bukakan pintu bidadariku. Gimana bukaan puasanya, Mas? Restoran apapun belum pernah seenak ini. Walaupun masin, mantailah situ. Yang penting keluarkan aja kata-kata indah. Begitu. Lihatlah bagaimana Nabi memanggil istrinya. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan. Boleh saya panggil istri saya Humaira? Why not? Tapi dia nggak putih, Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Menyenangkan. Pulang nanti panggilnya. Ya Humaira. Pasti dia. Jangan terlalu jujur. Ini laki-laki ini banyak terlalu jujur. Ya Hajar Aswad gitu. Apa kau bilang gitu? Sampai mati dengannya. Kalau sampai bapak bilang begitu, nanti pas bapak koma di ruang ICU dibisikkannya, ya Hajar Aswad. Sampai pas anak kalian nikah nanti duduk di pelaminan, ya Hajar Aswad. Mati dia ingat. Perempuan ini memorinya kuat. Betul kan, Bu? Iya kata orang itu. Perempuan ini sulit dipahami, nggak bisa dibaca oleh GPS. Laki-laki kalau mau beli pisau cukur, masuk dia ke minimarket, beli, bayar, pulang. Perempuan nggak, dia putar sana kemari, dia pulang, dia bilang lupa mau beli apa ini. Memang mesti sabar-sabar mendampingi. Tapi kalau kalian berhasil, kalian sudah mendapatkan 2 surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Makanya kalau ada laki-laki yang takut ke istrinya, takut tersinggung, takut mencederai hatinya, seperti yang bertanya ya. Ini orang seperti ini kalau mati nggak kena azab kubur ini. Kata malaikat, ini nggak usah diazab, karena udah azab kali di dunia. Ini kertasnya nanti saya bawa pulang, takut dicek punya siapa. Pertanyaan terakhir. Saya mau nanya dan mohon solusi. Bagaimana hukumnya ketika bulan puasa kita sudah berusaha menahan hawa nafsu dari paparan di sosial media? Karena seringkali muncul di dalam Instagram, Facebook, TikTok yang menjurus ke maksiat, tapi tetap diklik secara naluri. Mana ada? Apa pula kau klik? Nggak ada. Ingat pesan Sayyidina Ali. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tatsbi'in nazratan nazrata. Jangan kau iringkan satu pandangan ke pandangan berikutnya. Waktu itu belum ada sosial media. Maksudnya kalau lagi nongkrong atau di jalan atau di pasar, terlihat sesuatu, jangan diperturutkan, terlihat langsung. Yang terlihat pertama itu sedekah. Tapi jangan tak berkedip. Begitu juga kalau dia lewat, langsung lewatkan. Lewat. Suami saya gitu Pak Ustaz, pengakuan seorang ibu-ibu. Begitu dia di samping saya, lewat semua. Nah, pas saya pergi, lama tak lewat-lewat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik. Wa anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kami sehingga kami tenang bekerja, tenang bersama keluarga, sehingga keluarga kami jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan orang paling dekat dengan kami, pasangan hidup kami, anak kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waqtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluar kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masuk ke dalam surga bersama orang-orang beriman. Kama jama'atana fi hadhihi dunya, sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis kajian duha ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya mohon izin, saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.